Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Sejak universitas terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All. Selamat bergabung di tutorial radio pada hari ini. Walaupun rasanya sudah semakin dekat menuju Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk mencari ilmu di hari ini. Marisa Riana kembali menemani di tutorial radio hari ini dan dengan narasumber yang akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan. Sudah hadir di studio kita narasumber yang akan membahas topik hari ini, yaitu Dr. Thora Akadira MSI dan Ibu Isnaini Yuliani MSI. Selamat bergabung Pak, Bu. Ya, selamat bergabung kembali. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu sehat lagi juga. Lebaran ya. Bentar lagi Lebaran. Jadi harus sehat ya. Sehat. Nah, hari ini pembahasan kita menarik sekali, yaitu tentang asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, katanya Pak Thora ada pantun nih. Ya, ada seperti pantun. biasa. Tuh. Boleh Pak pantunnya Pak? Belum afdol kalau ada Pak Thora, tapi belum ada pantunnya. Benar. Ya, terima kasih Mbak Ica, Ibu Isnaini. Kita coba untuk menghangatkan suasana ya katanya ya. Pohon randu banyak durinya. Asik. Tangan berayun, kaki melangkah. Sambut pertemuan ini dengan gembira. Semoga kita mendapat berkah. Amin. Semoga ya dapat berkah ya hari ini kita ya. Walaupun mungkin banyak yang udah menikmati hari liburnya, tapi kita masih berjuang di sini ya Pak ya Bu. Sebentar lagi cuti, besok udah cuti bersama kan? Iya makanya. Nah ini kan adalah sesi ketiga dari rangkaian tutorial radio untuk mata kuliah etika administrasi pemerintahan ya Bu ya Pak. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keadilan sebagai suatu nilai luhur dalam administrasi pemerintahan. Topik pembahasan kita kali ini adalah asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan. Sedikit mengingat garis merah pembahasan minggu lalu. Jadi setiap administrator pemerintahan itu mempunyai kewajiban untuk senantiasa mengembangkan diri dalam menetapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral, khususnya keadilan dan tindakan jabatannya. Nah, pertanyaan asas-asas apa saja sih yang ada dalam administrasi pemerintahan ini, Bu? Silakan. Oke.
Betul sekali ya. Jadi sebenarnya semua orang itu memiliki kewajiban untuk menanamkan gitu ya, mengembangkan diri, memiliki watak memiliki keunggulan kebajikan gitu ya, watak yang memiliki etis gitu kan. Tapi mengutip pendapat dari Wright Waldo di sini disebutkan juga seorang tokoh ilmu administrasi publik dalam bukunya berjudul The Enterprise of Public Administration. Di sini menyebutkan bahwa sebenarnya walaupun semua orang itu mempunyai kewajiban untuk menanamkan asas-asas etis ini, tapi kewajiban itu lebih ditekankan, itu lebih besar gitu kepada para administrator pemerintahan. Para petugas pemerintahan itu punya kewajiban yang lebih nih dibanding orang biasa. Begitu juga dengan mereka atau pejabat-pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi, itu juga punya kewajiban yang lebih tinggi pula dibanding bawahannya untuk menanamkan asas-asas etis ini. Nah, tadi pertanyaannya apa saja sih asas-asas etis ini? Yang pertama ada asas pertanggungjawaban. Kemudian ada pengabdian. Kemudian ada juga kesetiaan, kepantasan, kepekaan, persamaan dan juga kepantasan. Tuh. Jadi ada 6 ya. Tanggung jawab, kemudian setia, pengabdian, pantas, peka, serta persamaan. Oke, ya ada 6 tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan tuh Bu satu persatu supaya mahasiswanya nih paham gitu dan lebih jelas pastinya. Saya kayaknya Silakan Pak Tora. Boleh lah. Ya, boleh. Yang pertama pertanggungjawaban. Oke. Azas etis ini menyangkut keinginan seorang untuk melakukan dan memikul tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tugasnya. Jadi seorang administrator yang ada di pemerintahan itu ya, Bu Isna ini ya. Nah, itu seharusnya dia memiliki tanggung jawab itu. Kalau dia memiliki rasa tanggung jawab, keinginan memikul kewajiban penuh dan keinginan kuat untuk melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia dengan bagus, dengan baik, nah itu merupakan salah satu yang seharusnya dimiliki oleh administrator pemerintahan. Sehingga kalau ditanya lebih jauh, seorang itu nantinya bisa bertanggung jawab terhadap, karena dia publik ya sifatnya itu. Jadi skala luas lah. Bukan hanya buat dirinya sendiri, dan itu menjadi pimpinan, apalagi kalau dia pimpinan. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya kepada pimpinannya saja, tapi administrator itu lebih ke arah tanggung jawab dirinya, pimpinan dan juga publik, menyangkut banyak orang di situ. Jadi pentinglah kalau menurut saya yang pertama ya Bu Isna ini ya, pertanggungjawaban menjadi asas etis yang number one lah di sini. Ini perlu kita galakkan kembali bahwa etika itu, etis yang azas pertama ini ya sangat diperlukan oleh administrator negara atau pemerintah gitu. Oke. Berarti seorang pegawai pemerintah itu pertanggungjawabannya ada 3, benar ya Pak? Pertanggungjawaban pada masyarakat, Betul. kepada instansi dan juga kepada pimpinan. Ya. Nah, seperti apa sih Pak contoh nyata perilaku yang mencerminkan asas pertanggungjawaban seorang administrator pemerintah? Baik, Mbak Ica, berkaitan dengan tanggung jawab ini, nah, andaikan kita punya pimpinan, bukan kita melakukan kerja itu bukan karena asal Bapak senang, ABS dulu zaman dulu ya. Kalau ABS itu apa yang kita lakukan yang baik-baik saja disampaikan, tetapi pekerjaan kita ini seharusnya menjadi bagian yang kita serahkan sama publik juga untuk dinilai terhadap dirinya sendiri, masyarakat, instansi dan pimpinan. Contoh ini, dulu saya banyak bergaul di dalam hal pembuatan kebijakan BOS misalnya. Nah, seharusnya BOS ini bisa sampai ke masyarakat, tentu kita laporkan dengan pimpinan kita, karena tanggung jawab seorang administrator berhubungan dengan apakah peraturan tersebut kita sudah buat misalnya. Kita akan beri informasi ke pimpinan kita. Kita sudah menyelesaikan aturan mengenai BOS ini. Udah sampai ke atas tuh. Tapi yang kita menjadi konsumen kita adalah masyarakat. Dalam hal ini adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu harus juga mengerti apa yang kita buat aturan tersebut, karena tanggung jawab kita tadi. Nah, kemudian secara instansi pasti nanti
akan dituntut oleh orang kebanyakan bila aturan tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi tanggung jawabnya tadi harus 3 itu, kepimpinan, instansi, dan masyarakat. Oke. Itu contohnya contoh nyata untuk tanggung jawab ya dalam kegiatan pengelolaan dana BOS dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu contohnya. Oke. Nah, kita beralih ke Bu Isna ya, Bu. Tadi udah dijelaskan tentang pertanggungjawaban. Nah, asas berikutnya ini adalah pengabdian, dan ini bagaimana penjelasan lebih lengkapnya, Bu? Pengabdian sebenarnya masih ada kaitannya juga dengan pertanggungjawaban tadi ya. Bahkan pengabdian ini kadang agak berbaur gitu dengan pertanggungjawaban. Bedanya kalau misalnya tadi pertanggungjawaban itu kan lebih kepada keinginan untuk menanggung gitu ya, menanggung apa yang menjadi kewajibannya secara penuh gitu kan, dan juga bisa melakukan memberikan kontribusinya yang secara maksimal. Lah kalau pengabdian ini lebih kepada bagaimana bisa menjalankan tugas dan kewajibannya itu dengan segala daya yang dia punya gitu, tanpa adanya rasa pamrih. Nah penekanannya itu di sini, tanpa ada rasa pamrih untuk dirinya sendiri. Jadi baik tenaga, waktu, pokoknya ya dia curahkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin apa yang dia bisa berikan, itu pengabdian seperti itu. Jadi kalau tadi pertanggungjawaban, kemudian pengabdian itu masih ada kaitannya lah. Oke, masih ada benang merahnya gitu ya, betul. Bu ya. Nah, itu kan menjalankan pekerjaan sebagai bagian dari pengabdian, berarti menjalankan pekerjaan dengan penuh rasa ikhlas gitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Nah, jadi setiap administrator pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya itu harus selalu dan senantiasa menunjukkan antusiasme gitu ya, Bu? Betul. Jadi seorang petugas gitu ya, petugas pemerintahan dalam melakukan itu memang benar harus selalu menunjukkan antusiasme. Sebisa mungkin itu buang jauh kecenderungan tadi ya Pak Tora bilang kerja setengah-setengah, asal jadi, asal beres gitu. Tapi ya itu tadi harus semaksimal mungkin gitu ya. Yang saya bisa lakukan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, ini ada kaitannya lagi dengan yang ketiga. Kalau tadi pertanggungjawaban, pengabdian, yang ketiga itu adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan ini erat kaitannya dengan 2 sebelumnya, itu adalah kalau kesetiaan bisa diartikan sebagai petugas pemerintahan itu melaksanakan tugasnya dengan setulusnya gitu ya, patuh terhadap tujuan dari, kalau misalnya kita ngomong konteksnya pemerintahan gitu, berarti setia terhadap tujuan negara, kemudian dengan perundang-undangan, dengan peraturan pemerintah dan sebagainya, begitu. Oke, logikanya memang yang namanya setia dan ikhlas dalam pengabdian itu kan satu paket gitu ya. Betul. Tidak bisa dipisahkan. Kita bisa melaksanakan sesuatu dengan penuh ikhlas kalau kita punya rasa setia atau loyal gitu. Betul. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak, Bu, tentang seorang petugas yang kalau misalkan dia nggak bisa menjalankan tugas jabatannya nih dengan sepenuh kemampuan? Oke. Kalau misalnya itu kan etisnya ya, etisnya itu ya punya rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian punya jiwa pengabdian, kemudian punya rasa punya loyalitas, kesetiaan. Tapi kalau misalnya 3 aja, itu kan kita ada 6 ya asas etis tadi saya sebutkan di awal. Kalau 3 saja ini tidak bisa tidak dimiliki gitu. Sebenarnya etisnya ya dia tidak keluar saja dari sistem gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi kalau memang tidak bisa menjalankan tugasnya, tugas jabatannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, kemudian tidak bersedia terikat dengan instansi, dengan komitmen pimpinan, dengan cita-cita bersama gitu ya, tujuan bersama, ya sudah, sebenarnya etisnya ya keluar dari sistem itu gitu, mengundurkan diri gitulah ibaratnya gitu dari jabatannya, karena
nanti juga akan dibahas lagi nih di belakang. Ketika kita menduduki sebuah jabatan, berarti kita kan harus komitmen ya dengan apa segala konsekuensinya yang ada di dalam situ. Kalau misalnya kita tidak bisa mengambil salah satu kalau kita mengabaikan salah satu saja, berarti kan tidak bisa maksimal. Ya mending kita tidak ambil gitu. Sebenarnya etisnya seperti itu. Oke, kita break dulu sejenak. Boleh. Jangan kemana-mana karena akan semakin seru pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasir ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan, kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu alat transportasinya, perahu juga tidak lancar, kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana, sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi, kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah di tempat saya mengajar. Nah, kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar, kemudian administrasi di sekolah, banyak. Kemudian ada lagi, pokoknya ada lagi pengalaman yang saya dapatkan waktu saya ke Lombok, bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali punya ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas.
Kalau nggak kuliah ketinggalan, lamar kerja minimal sarjana. Universitas Terbuka solusinya. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas. Bersama saya Marisa Riana dan dua narasumber saya hari ini. Ada Ibu Is, ada sama Pak Tora nih di sini. Tadi sempat dibahas ya, mengingatkan saya dengan lagunya Syahrini. Ingat nggak Mbak Bu Is, ingat nggak lagunya yang jangan memilih aku jika tak setia, gimana ya? Iya, jangan memilih aku. Aduh, ini untuk Ute Radio doang. Kayaknya nyanyi deh. Saya nggak ada gitar. Bila kau tak sanggup setia, gitu ya Bu Is ya. Emang mendingan keluar aja gitu dari sistem daripada melakukan sesuatu yang nantinya malah tidak sepenuh hati gitu, bahkan mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya gitu. Jadi kinerja secara keseluruhan jadi tidak maksimal dan tentunya merugikan banyak pihak. Nah, udah ada 3 azas yang dijelaskan. Berikutnya masih ada kepekaan, persamaan, dan kepantasan. Ini beralih ke Pak Tora. Mungkin bisa melanjutkan penjelasan berikutnya nih Pak, silahkan. Ya, azas etik itu tadi disebutkan oleh Bu Isna ini berkaitan dengan pertanggungjawaban, kemudian pengabdian, kesetiaan, sama lagu tadi. Iya kan, kalau nggak setia. Kan tadi minggu lalu kan kita udah dijelasin juga ada nilai rekreasi Pak. Iya, jadi betul. walaupun kita tutorial radio ada rekreasinya nih nyanyi. Nah, betul, biar nggak bosen Pak. Walaupun suaranya sumbang nih. Saya nyanyi juga nih. Waduh. Spesialis pantun aja lah. Nggak, yang berikutnya tuh azas yang berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Bu Isna ini itu adalah kepekaan. Peka itu kita tuh semacam apa ya, kemauan dan kemampuan dari seseorang petugas atau administrator untuk memperhatikan. Kalau Mbak Ica itu masih paham ada suami siaga gitu ya. Siap antar Nah, jaga. pegan tuh kalau seandainya istrinya hamil, mau tiba saatnya melahirkan, dia kan siap tuh. Betul. Nah, kepekaan itu salah satu contoh nyata tuh suami siaga. Oke. Kalau perempuan saya nggak tahu tuh. Istri siaga kali. Iya, biasanya kita sama anak tuh di siaga ya kan. Nah, itu yang harusnya menjadi azas yang menjadi acuan juga selain dari pertanggungjawaban, pengabdian, dan kesetiaan. Kepekaan ini bisa berarti bahwa sangat kita tahu kondisi di mana kita harus melakukan apa, memperhatikan sekitar kita, perubahan apa yang kita harus lakukan. Seorang administrator harus melakukan itu juga. Gitu. Oke. Jadi memang harus siap siaga dengan perubahan yang serba cepat gitu ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang aja kan hampir semua pelayanan publik nih berbasis elektronik dan online pastinya. Jadi para pegawai ini memberi layanan juga harus peka, harus beradaptasi dengan cepat gitu untuk mengikuti perkembangan teknologi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Berkaitan dengan kepekaan ini, seorang administrator atau petugas tadi yang disampaikan Bu Isna ini, nah juga dengan kondisi kita bahwa sekarang termasuk UT beradaptasi juga dengan teknologi yang ada ya. Benar. Kita bisa siaran radio, menyampaikan untuk semua masyarakat yang mendengarkan selain dari mahasiswa loh. Selain mahasiswa kita. Nah, ini kan harus menjadi bagian azas bahwa kita tuh seorang administrator peka terhadap lingkungan. Kalau kami tidak berubah, mati. Misalnya gitu ya. UT juga melakukan hal demikian. Bahwa UT mengadakan hal ini untuk menjawab tantangan zaman. Ada perubahan. Kalau dulu orang bisa jadi itu apalah HP yang bisa segala macam dipegang segala macam kayak gini ya. Bisa menjawab, bisa membaca segala macam dari bentuknya yang kecil ini, tapi bisa ngalahin buku yang tebal-tebal seperti itu. Betul. Nah, di sisi ini seharusnya kita sebagai seorang administrator publik itu peka terhadap kondisi, terutama teknologi, apa yang terjadi. Bukan hanya teknologi, kita saja biasanya kalau orang tua kita sakit, kita kan peka tuh, kita harus datang antar ke dokter, rumah sakit atau yang lainnya. Sehingga kepekaan itu
ada di dalam diri seorang administrator. Ini agak susah ya Pak, kayaknya tumbuhnya ya. Iya benar deh. Soalnya kayak misalkan hal-hal kecil yang harusnya kayaknya itu harus tumbuh dari keluarga deh kayaknya. Iya kan? Betul. Harus dipupuk dari kecil gitu ya Pak ya, kepekaan itu. Kepekaan itu ya bisa jadi pedulinya kita. Dalam kalau organisasi pemerintah, bagaimana kita bisa membuat organisasi kita itu bisa melayani publik dengan baik. Dan akhirnya kalau di azas berikutnya ya Mbak Is ya, itu Bu Is ya, itu berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang meminta pelayanan. Kita ini pelayan misalnya, administrator itu pelayan. Jadi dia harus memberikan tidak karena sesuatu kekuasaan, tapi karena memang runtutannya begini, dia harusnya sama di mata pelayanan sebagai administrator. Di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu sama. Makanya azas yang pelayanan sama itu merupakan azas persamaan itu menjadi poin tersendiri. Setelah kepekaan, dia harus melihat adanya azas persamaan di etisnya ini. Kalau di kita jabarkan lebih lanjut, tidak ada diskriminasi lah. Azas ini ya, tidak ada diskriminasi satu sama lainnya. Di mata pelayanan publik seharusnya sama gitu. Sempat yang ada kasus video, kalau Bapak sama Ibu sempat lihat tuh yang pegawai kesehatan. Jadi mereka bergaya kalau yang datang BPJS sama yang datang bayar pribadi. Gitu ya kan. Harusnya sebagai pelayan publik nggak boleh kayak gitu. Harusnya sih, seharusnya. Semua lini lah ya dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat itu memberi edukasi kepada administratornya itu bahwa persamaan tadi, kepekaan, pertanggungjawaban, pengabdian, kesetiaan itu sesuatu yang menurut kami, menurut kita ini itu bisa membuat administrasi publiknya itu, etika itu bisa berjalan dan tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Etika pemerintahan itu, kalau dia ya lingkupnya universitas, ya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu semuanya itu bisa terwujud itu. Jadi betul sekali bahwa dalam hal mencapai tujuan dari administrasi pemerintahan, etika itu memang membutuhkan tadi yang azas-azas ini ya, ini Bu Isna ini ya, ada pertanggungjawaban, kesetiaan, pengabdian, kepekaan, dan juga persamaan. Ini kan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, Pak, bahwa persamaan dalam hal ini keadilan merupakan kebajikan moral yang utama, yang juga menjadi asas etis dalam administrasi pemerintahan. Ya, betul sekali Mbak Ica. Kaitannya dengan keadilan adalah kebajikan pokok dari instansi pemerintah yang mempunyai tujuan mengabdi. Ingat tuh, tujuannya adalah mengabdi untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Jadi kalau organisasi sebenarnya tujuan antaranya adalah mencapai tujuan organisasi, tapi ujung-ujungnya akan mencapai dan menuju kepada pengabdian untuk rakyat dan masyarakat. Namun kita harus ingat kembali bahwa persamaan perlakuan semua pihak sebagai suatu azas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Itu kadangkala tidak sesuai dengan yang kita harapkan juga. Di lapangan itu banyak hal yang tidak sejalan dengan azas-azas tersebut, bisa jadi itu. Nah, ini yang menurut saya perlu adanya, kalau dilihat itu ada kepantasan ya, supaya nanti berkesinambungan tuh, bahwa setiap yang kita lakukan itu patut secara moral dan patut secara etis yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau itu masyarakat Indonesia, ya di Indonesia tentunya berlaku. Betul. Bila itu di luar, beda lagi tuh. Kalau kita minggu kemarin sudah membahas tentang bagaimana keadilan di negara lain tuh ya sangat dipengaruhi oleh budaya sekitar, lingkungan sekitar. Tentu akan sangat berbeda dengan yang di Indonesia. Betul. Ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan ini memerlukan perlakuan yang berbeda, tetapi tetap berlandaskan pada pertimbangan yang adil atau ada alasan yang benar. Jadi persamaan, ada azas juga yang ada kepantasan di situ yang berlaku buat kita.
Itu Mbak Ica. Oke. Nah, berbicara tentang asas persamaan dan kepantasan ini mengingatkan kembali dengan materi tutorial radio sebelumnya. Jadi bahwa mencapai keadilan tidak cukup hanya mengedepankan persamaan, tetapi juga harus memperhatikan asas kepantasan karena keadilan alamiah. Ini yang bersumber dari moral dan logika, lebih tinggi kedudukannya daripada keadilan buatan. Nah, ada 6 asas etis yang ada dalam administrasi pemerintahan yang sudah dijelaskan dengan cukup jelas ya oleh Pak Tora dan Ibu Isna. Ke-6-6-nya ini harus dijadikan pedoman perilaku oleh semua pegawai pemerintahan. Gimana nih Bu Isna, setuju nggak nih? Betul, jadi 6-6-nya ini ya memang harus nggak bisa hanya bertanggung jawab, kemudian memperlakukan sama, tapi ternyata tidak peka gitu ya. 6-6-nya ini harus menjadi asas etis yang memang harus dijiwai gitu ya. Kemudian mendasari pada perilaku para administrator pemerintahan ini. Nah, 6 asas etis ini perlu dituangkan dalam sebuah kode etik ya. Kita sebutnya mungkin kode etika jabatan. Nah, kode etika jabatan ini adalah yang nantinya akan menjadi berisi rumusan panduan gitu ya, rumusan mengenai tindakan-tindakan seperti apa, sikap-sikap yang bagaimana, itu yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh seorang pejabat seperti itu. Nah, jadi kode etik ini sebenarnya juga tidak hanya mengatur kalau kita ngomong kode etik jabatan ya, misalnya kode etik jabatan pegawai negeri gitu. Itu kan berarti kode etik yang dibebankan gitu ya, sebenarnya diberikan kepada pejabat, kepada pegawai negeri gitu ya. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia hindari gitu. Nah, itu sebenarnya lingkupnya bukan hanya di saat dia jam kerja saja. Tidak hanya di jam kerja saja, tapi juga etika. Etika itu kan berarti watak ya secara keseluruhan. Termasuk di luar jam kerja pun sebenarnya ada etikanya seperti itu. Dan itu termasuk juga di dalam diatur gitu ya di dalam kode etik itu. Tapi kalau dalam kode etik itu kan tidak terikat ya. Maksudnya ada nggak sih yang akhirnya kalau melewati batas kode etik tuh sanksi gitu? Oh, sanksi Mbak. Oh gitu ya? Iya. Kayak misalnya kode etik masing-masing profesi itu kan pasti punya kode etik ya. Nah, kalau misalnya dirasa melanggar kode etik itu kan ada namanya sidang kode etik profesi kan. Contohnya nih kayak misalnya kemarin kasus yang paling rame ya di tahun lalu sampai sekarang. Misalnya polisi ya yang melakukan tindak kejahatan tuh dia kan dipanggil kan. Dia melakukan sidang kode etik kan. Itu tapi internal karena kan tidak beda dengan sidang-sidang yang lainnya yang digelar secara publik. Nah, itu kan etika dari profesi dia. Jadi hanya profesi dia saja, hanya pejabat-pejabat yang berwenang yang memang menyidang mereka gitu. Profesi dia saja kaitannya gitu. Internal jadinya. Iya. Ada yang tetap ada yang namanya sidang kode etik itu. Nanti kalau misalnya sanksinya ya pasti ada ya namanya peraturan, pasti kalau ada salah pasti ada sanksinya dong. Nah, bisa sampai dikeluarkan dari profesi tersebut. Karena tadi kan juga disebutkan kan, kalau memang tidak bisa setia dengan komitmen instansi gitu ya, dengan tujuan bersamanya, ya lebih baik keluar seperti itu. Oke. Nah, kalau di luar tadi membahas kembali lagi bahwa kalau di luar jam kerja nih juga harus mematuhi etika gitu, etika dari jabatannya gitu ya, Bu. Berarti perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat juga diatur dong. Betul. Dalam etika jabatan ini. Betul. Jadi etika jabatan ini tidak adalah pedoman perbuatan dan tingkah laku si orangnya ya, si pribadinya mengenai kewajibannya terhadap dalam berinteraksi, baik itu dengan sejawatnya, dengan pimpinannya, kemudian dengan masyarakatnya. Tadi kan disebutkan juga sama Pak Tora bahwa yang sejatinya seorang petugas pemerintahan itu adalah pelayan rakyat kan. Betul. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat itu juga diatur gitu. Kalau kemarin pernah kita contohkan di pertemuan pertama ya Pak Tora ya. Jadi pejabat itu dilarang
flexing. Nah, itu yang lagi pertama hits sebelum banget tuh. flexing itu kita dilarang korupsi kan, apa namanya, pejabat itu dilarang korupsi, apalagi korupsinya itu hidup mewah-mewah itu dibuat flexing gitu kan. Nah, walaupun misalnya seandainya dia pun flexingnya bukan dengan hasil korupsi sekalipun, sebenarnya juga secara etis tidak diperkenankan gitu kan, karena dianggapnya tidak etis karena tidak berempati, tidak memiliki empati sosial terhadap kondisi masyarakat gitu kan. Kita di masyarakat itu kan nggak semuanya mampu lah ibaratnya gitu ya, dari berbagai kalangan gitu. Kalau misalnya sebagai pejabat publik, walaupun dia dengan uang bukan hasil korupsi gitu ya, uang sendiri pun pasti kan orang akan berasumsi kok pejabatnya enak ya, jadi pejabat tuh enak ya gitu. Nah itu yang dikhawatirkan memicu kecemburuan gitu ya. Kecemburuan sosial. Iya, jadi nggak hanya di kehidupan profesionalnya saja yang diatur dalam etika jabatan ini, tapi juga sebenarnya ada batasan-batasan kewajaran dalam kita melakukan perbuatan sehari-hari gitu. Emang harus siap ya ternyata kalau jadi pegawai pemerintah tuh. Betul. Bukan hanya kitanya, bahkan keluarga juga. Karena itu yang menjerumuskan istrinya kan. Nah, ini update banget ya. Iya kan, istri-istrinya malah yang menjerumuskan gitu. Nah, memang sekarang ini kan banyak juga ya sosok artis atau selebriti yang beralih menjadi pejabat, yang kita lihat kan langsung promosi kalau udah mau pemilihan gitu kan. Nah, jadi anggota legislatif misalnya, mereka pun juga harus menyesuaikan juga kan kehidupan pribadinya yang awalnya mungkin gaya hedon atau mungkin semrawut gitu ya, yang identik yang mereka biasa kenakan pakaian-pakaiannya. Nah, ini menjadi pejabat ya harus mencerminkan perilaku seorang pejabat publik gitu ya Pak? Atau bagaimana Pak? Atau sebenarnya nggak apa-apa? Kalau begitu dia disumpah menjadi pejabat publik, seharusnya dia mengikuti kode etik yang ada di jabatan tersebut. Kenapa? Kalau ada peribahasa itu di mana bumi dipijak, di situ bisa dilanjutin semua ya. Dijunjung. Tas kali ya dijunjung. Masih di bawah ya. Iya dijunjung. Nah, itu yang menjadi cerminan bahwa seorang pejabat publik bukan hanya pejabatnya, pegawainya pun harusnya mengikuti hal demikian. Artinya apa yang sudah disumpah pada saat kondisi dia menjabat jadi bupati, wali kota, bahkan menjadi PNS utuh, itu juga harus mengikuti kode etik yang sudah dilakukan pada saat dia disumpah oleh pejabat rohaniawan yang bersangkutan itu ya. Ini bukan hanya untuk jabatan publik sih sebenarnya. Di tempat yang lain, kalau kita dunia bisnis pun biasanya kalau orang sudah nggak jujur misalnya, itu juga akan ada kode etik, bisa jadi dia tidak dapat lagi orderan. Betul. Untuk melakukan kegiatan yang bersifat atau berhubungan dengan bisnis dia. Jadi sumpah atau janji itu diucapkan tidak melakukan sesuatu untuk merusak, tapi melainkan untuk membuat organisasi itu berjalan lebih bagus. Nah, itu seharusnya dipegang oleh seorang pejabat publik, apalagi dia pejabat publik. Betul. Walaupun dia artis, tapi kan ranahnya sudah agak beda tuh. Dia sudah menjadi bagian dari masyarakatnya. Kalau dia jadi bupati, wali kota ataupun gubernur, seharusnya dia ngikutin irama pada saat dia menjabat. Kecuali dia sudah tidak lagi menjabat di situ. Kalau tidak, tentu akan mengikuti kode etik yang lainnya sih sebenarnya. Kode etik jadi penyanyi atau apa ya gitu, berkaitan dengan itu bisa jadi itu berbeda tuh. Kalau penyanyi itu kan bergaya apa namanya ya? Ekspresif gitu ya. Atau mungkin ada pernah juga yang kalau pengen dibayar mahal itu kan harus tampilannya mahal. Betul. Gitu kan. Berarti dia harus menyesuaikan yaitu dari hedon gitu ya, kelihatannya hedon gitu ya. Karena apa ya? Karena dia pasang harganya biar bisa lebih mahal nih di pasarnya gitu. Tuh. Tapi ketika mahal juga tuh. Tapi biar tarif tinggi gitu ya. Ketika dia sudah jadi pejabat publik nggak bisa seperti itu. Kalau misalnya dia terlalu mencolok gitu ya, pasti itu tadi akan disorot oleh masyarakat. Kok pejabatnya
penampilannya berlebihan flexing sih, gitu. apa gimana gitu sih? kan. Wah, langsung digoreng sama Kalau masyarakat misalnya, sekarang, netizen. Yang tadinya rocker gitu ya, gondrong misalnya, sebenarnya nggak ada masalah mau gondrong mau itu kan itu hak ya, hak setiap manusia untuk apa namanya berpenampilan seperti apa. Cuman kan kembali lagi ke etika, etis dan tidaknya itu kan kadang ditentukan sama nilai yang dianut oleh masyarakat sekitarnya gitu. Kalau misalnya sebenarnya untuk jadi gondrong itu pun ya hak beliau juga gitu kan, nggak ada masalah dan nggak ada aturan tertulis menjadi pejabat dilarang gondrong, nggak ada gitu ya. Tapi kan kadang nilai yang dianut oleh masyarakat itu, kok gondrong kok kayak preman gitu ya. Nah itu dari situ loh Mbak, jadi kayak etis nggak ya gitu. Berarti saya juga harus menyesuaikan diri. Tadi kata Pak Tora, langit dijunjung gitu kan, menyesuaikan diri. Bukan dijinjing ya. Iya. Jadi saya pantasnya berarti mungkin seperti ini. Gitu. Jadi emang harus menyesuaikan sebagai pelayan publik ya. Kalau kata Pak Tora tadi, kita ini pelayan publik gitu. Nah, intinya kalau memang siap jadi pejabat berarti harus siap juga mematuhi etika jabatannya. Dan etika jabatan ini bukan sebatas urusan pekerjaan saja, tapi juga etika pribadinya gitu ya, Pak. Betul. Jadi memang seorang ada jabatan itu tentu diisi sama orangnya dong. Nggak mungkin misalnya jadi kepala dinas ya, tentu ada orang, ada personnya yang masuk ke situ. Nah, pribadi orang tersebutlah juga mempengaruhi sedikit banyak tentang bagaimana dia memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokoknya dia di situ. Nah, dalam hal ini supaya itu sejalan seharusnya tadi kita balik lagi tuh. Begitu dia menjabat di sana, sudah kelihatan tuh kode etik yang harusnya dia patuhin di situ. Tadi berkaitan, walaupun itu sekalipun pemerintah itu merupakan badan hukum, tetapi kan tadi kalau dia menjabat kepala dinas, ada orang yang menempatin posisi tersebut. Jadinya dia sedikit banyak oleh pribadi orang yang menjabat itu berpengaruh sekali itu. Jadi kalau dilihat lebih jauh, supaya untuk menghilangkan kemungkinan adanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh karena dia berkedudukan atau menjabat sesuatu posisi tersebut. Nah, berkaitan dengan beberapa penyimpangan, mungkin ada baiknya kita akan melihat lebih jauh apa sih sebenarnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Karena dia pribadi loh. Sekaligus dia menjabat di situ ya. Bisa jadi karena ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini ya ngomongnya A, pekerjaannya B, hasilnya C gitu ya. Harusnya gak sinkron, ngawur ya. Kemudian perilaku yang buruk, minum-minuman keras misalnya, seharusnya tidak menjadi contoh bagi masyarakat karena dia dicontoh, dia pejabat publik di situ. Dia berada di ranah publik. Begitu dia tidak disorot oleh orang ramai lah ya yang ngelihat situ. Kemudian mengabaikan hukum. Wah, pokoknya ada aturan dia tidak mengikutin. Pejabat publik yang kalau di jalan misalnya dia melanggar aturan, ugal-ugalan, ganti plat mobil seenaknya. Yang terjadi kan ada beberapa tuh tempel dengan yang plat yang lain gitu ya. Seharusnya tidak seperti itu pejabat publik. Ada 8 kalau negro bilang ya. Negro dan negro, bukan negro dan negro ya, tapi negro. Kemudian ada perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Contoh yang berikutnya tadi yang Negro sebutkan ini, perlakuan tidak adil terhadap pegawai itu ada diskriminasi di antara pegawai. Padahal kita sendiri laki-laki dan perempuan di Indonesia ini semuanya sama misalnya. Kesempatannya sama misalnya. Tapi ternyata karena dia punya jabatan di situ, dia memperlakukan kalau yang laki-laki lebih besar dapatnya uangnya misalnya. Dan perempuan ya sedikit saja gitu ya. Itu salah satu yang menurut saya sih seharusnya tidak terjadi penyelewengan oleh pejabat demikian. Kemudian inefisiensi, boros menggunakan apa ya namanya, bisa jadi fasilitas dari yang diberikan oleh pemerintah atau negara ini kepada dia selagi menjabat. Nah, di dalam aturannya contoh bahwa mobil dinas itu bertahan selama 7 tahun. Jadi tidak gonta-ganti tuh 1 tahun
saya mau yang ini nih, minggu ini nih mobil yang ini, nggak gitu. Milih ya. Milih. Oke. Nah, ada aturan yang menyebutkan bahwa 7 tahun baru bisa diganti tuh mobil. Karena mungkin lifetime-nya dari mobil tersebut sudah habis. Kelayakan. Nah, kejelekan yang lain atau penyimpangan lain menutupi kesalahan. Nah, ini agak banyak terjadi tuh, supaya menutup yang di sini, supaya nggak terdengar bahwa ini seharusnya ada jadi temuan misalnya. Seharusnya itu tidak menjadi temuan. Misal ya, temuan dari siapa? Dari inspektorat, dari BPK. Oh udahlah, kita nggak usah ini. Padahal itu salah. Bahwa itu ada temuan, ternyata tidak diungkapkan. Itu salah satu juga yang menjadi penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan itu. Nah, bukan terhadap pejabatnya saja ya. Kita batasin ini semua yang berkaitan dengan pemerintahan itu, dari pegawai yang paling rendah sampai yang paling tinggi, seharusnya gitu. Kalau itu bisa terjalankan, saya berharap dan mungkin jadi kenyataan, kita akan lebih bagus negara kita ini. Betul. Gitu. Jadi lebih maju ya Pak ya. Nah, kemudian tidak ada inisiatif seorang pimpinan. Ini kita lebih cenderung ke pimpinan untuk yang ini. Inisiatif itu harus ditimbulkan. Kenapa? Dengan inisiatif orang akan bisa menggerakkan yang lainnya. Kalau yang pejabatnya saja, ya sudah, saya sudah nyaman dengan kondisi ini, saya tidak lagi melakukan inovasi-inovasi lebih lanjut. Nah, tidak akan terjadi perubahan yang kita inginkan. Di sini pentingnya bahwa pejabat itu haruslah juga mengedepankan inisiatif bagi perbaikan, terutama ini etika nih. Nah, etika yang bagus ini dan prinsip-prinsip yang kita sebutkan dari awal tadi, seharusnya itu dipedomanin sama kita. Oh, ternyata kita harus adil. Kemudian ada persamaan, kepekaan segala macam itu dimunculkan. Inisiatifnya apa? Untuk menimbulkan kepekaan misalnya. Ada teknologi yang baru yang harus kita adopsi, adaptasi. Bukan hanya teknologi, aturan-aturan juga kita lihat ini perkembangannya ke depan seperti apa. Sehingga cita-cita bahwa kita akan lebih baik dan bisa melaksanakan etika administrasi pemerintahan yang ke depan itu lebih keren dari sekarang, rasanya sih bisa terwujud kalau menurut saya. Gitu ya Pak ya. Betul. Menarik banget pembahasan kali ini, tapi kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas Tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online.
Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, Digital Marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah Wi-Fi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of open education resources or OER. Boleh saja UT itu sistem belajarnya jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja UT itu biayanya murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat
sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat senang dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka, karena dengan berkuliah kita bisa meningkatkan wawasan, teman, dan selain itu kita pulang selain membawa hasil dari kerja, kita juga membawa gelar. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Jayo! Universitas terdepan. Open Education Station for All. Semakin seru aja pembahasan hari ini ya di tutorial radio bersama Pak Tora dan Bu Isni. Nah, lanjut sedikit, ada beberapa pertanyaan yang muncul ya di WhatsApp. Salah satunya itu, bisa nggak sih Pak, Bu, diberikan contoh kasus kode etik yang sangat mengganggu? Boleh Pak, silakan. Ada nggak? Tora mungkin. Ganggunya banyak ya. Ya, contoh kode etik yang dilanggar ya. Kalau kita lihat ini mau mudik nih. Ada aturan di mana mobil dinas itu tidak bisa digunakan untuk para pejabat pulang kampung. Ya mbok ya jangan dipakai. Udah dipakai kan? Dipasangin atasnya tuh apa sih namanya? Ruprek, ya. Nah, seharusnya itu tidak menjadi contoh yang bagus dari penyelenggara negara. Menggunakan untuk kepentingan pribadi, tidak bersamaan. Pekalah terhadap masyarakat lain, dilihat sama masyarakat lain. Itu supaya kita ngelihat bahwa kode etik yang dijalankan oleh administrasi negara atau administrasi pemerintahan ini menjunjung tadi itu ada pertanggungjawabannya. Balik lagi ya, pertanggungjawaban, kepekaan, kesetiaan, persamaan. Nah, itu rasanya kalau yang lain karena dia jabatannya sehingga mendapatkan, seharusnya mobil dinas itu kan digunakan pada saat dia melakukan dinas dong. Benar. Namanya juga mobil dinas. Benar, saat dia lagi ngabdi gitu kan. Kalau dia enggak, berarti ya dia pakai mobil pribadi atau misalnya sewa yang lain. Ya, kalau itu dijalankan semua, rasanya penyelenggaraan negara kita ini contoh nyata ya, itu akan lebih bagus. Dari hal yang kecil itu saja sih sudah kelihatan gambaran lain. Banyak sih contoh-contoh lain berkaitan dengan penyimpangan kode etik pemerintah, etika jabatan. Ya, jabatan ya khususnya ya. Karena kan tadi isinya kan jabatan itu adalah orang. Orang yang mengisi jabatan tersebut, bukan benda mati ya. Betul. Bukan benda mati. Nah, seharusnya dia kalau peka terhadap situasi sekarang, kalau ada larangan menggunakan mobil tadi untuk mudik saat ini, ya tidak melakukan itu. Itu contoh nyata sih kalau menurut saya sih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih, masih dari WhatsApp. Ia bertanya bagaimana menimbulkan asas-asas etis di dalam manusia tadi. Oke. Gantian. Boleh, Bu. Tadi di awal di pertemuan sebelumnya kayaknya kita bahas tentang bagaimana menumbuhkan diri, menumbuhkan watak yang bijak gitu kan. Itu kan ada hasrat, kemudian emosi, akal, gitu kan, harus semuanya harus terlibat gitu kan. Nah, kalau bagaimana cara menumbuhkan asas etis ini, ya berarti semuanya itu harus terlibat di situ. Akalnya harus diasah, kemudian emosinya juga harus diasah, termasuk juga hasratnya harus kemauan ya, kemauan itu harus diarahkan gitu. Nah, itu tadi yang tiga ini harus dikelola oleh akal. Nah, dalam setiap sebuah jabatan gitu ya. Misalnya contohnya kalau kita ngomong konteksnya administrasi pemerintahan, yang ada di sana itu kan pegawai negeri ya. Nah, pegawai negeri itu mau apapun posisinya gitu ya, maupun instansinya apapun, biasanya sebelum masuk itu kan ada yang namanya diklat prajabatan ya. Nah, diklat prajabatan itu dia digembleng, bukan hanya intelektualnya saja, bagaimana dia cakap untuk melakukan tugasnya nanti, pekerjaannya nanti, tapi juga diasah emosionalnya, kemudian hasratnya itu tadi, bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang seorang pegawai negeri yang setia terhadap bangsa gitu kan. Tadi ada kesetiaan kan, kemudian peka terhadap masyarakat misalnya. Jadi saya rasa bukan hanya di pegawai negeri saja ya, hampir di setiap jabatan, setiap pekerjaan itu pasti juga di depan kan, pasti sebelum kita diterjunkan ke pekerjaan gitu ya, pasti ada orientasinya ya kan. Itu kan sebenarnya untuk menanamkan ini loh,
kamu mau masuk ke dunia ini, berarti kamu harus tahu dulu nih di orientasi ibaratnya seperti itu, dikasih bayangan budaya organisasinya seperti ini, etika-etika yang berlaku di sini itu harus seperti apa. Nah, itu di situ mungkin salah satu contohnya ya, bahwa bagaimana pemerintah mencoba untuk memupuk gitu ya, menumbuhkan asas-asas etika ini dalam setiap pegawainya seperti itu salah satunya yang mungkin memang makanya rata-rata kalau yang nggak kuat diklat tuh ya nggak bisa lanjut tetap gitu ada, ya Bu. Nggak hanya lolos ujiannya saja, itu pun juga nanti diklat itu kan juga ada lolos dan panjang tidak lolosnya. prosesnya ya. Dan itu berkesinambungan ya, nggak hanya satu kali. Mungkin kalau yang namanya prajabatan kan hanya satu kali ya di awal ketika dia akan masuk menjadi PNS gitu ya, pegawai negeri. Tapi secara berkala kan itu juga harus dikembangkan juga tuh wataknya gitu kan. Seperti itu. Itu dari Bu Isna ini salah satunya. Kalau saya salah duanya, Bu. Saya salah tiganya. Nah, yang berikutnya itu kalau dari Bu Isna ini bicara tentang prajabatan. Kita lihat pada saat orang mau menjabat, biasanya ada pelatihan berikutnya loh. Pendidikan berikutnya loh. Iya benar-benar. Bila dia menjabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, itu ada beberapa yang harus dia ikutin di situ. Berapa lama pendidikannya, baik tadi yang disebutkan oleh Bu Isna ini. Akalnya juga dia punya, karena supaya tadi inisiatifnya jalan. Betul. Kalau dia nggak punya akalnya, gimana dia mendorong bawahannya untuk bisa lebih maju maju ke depan. Kemudian emosinya dia, kalau marah-marah saja pimpinan, gimana ceritanya berikutnya pada kabur. Iya, pada kabur. Itu lebih baik saya kalau ketemu dia, saya menghilang gitu ya. Saya pura-pura pingsan. Magician ya. Kemudian dari segi hasrat, kemauan kepekaan yang timbul itu seharusnya inisiatif tuh muncul dari pimpinan tadi. Ada logikanya akalnya, kemudian emosinya bagus, stabil terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan, dia bisa lebih menjaga itu. Emosi itu bukan hanya marah, ternyata sedih, murung, gembira, itu emosi basicnya. Nah, tahapan-tahapan tadi dari Ibu Isna ini sebutkan di prajabatan, kalau yang untuk meningkatkan karirnya dia di jabatan tertentu tuh bisa lebih lama itu, Mbak Ica. Ada 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Saya enggak berbulan-bulan kalau saya, karena enggak jabat itu. Mudah-mudahan nanti cepat jabat ya Pak, amin. Masih jabatan itu kan tadi disebutkan di awal, makin tinggi jabatannya, makin tinggi juga pertanggungjawabannya kan. Jadi kalau mau naik jabatannya berarti harus ada pelatihannya lagi dipersiapkan gitu ya, bukan sekedar di atas kertas aja, tapi mentalnya juga harus mental atasan nih gitu, harus tambah nih porsinya gitu. Sekali lagi itu Mbak Ica, kalau dari Bu Is dan saya itu kalau implementasinya bagus banget nanti ke depan, wah, tidak mustahil negara kita akan lebih maju nantinya. Iya benar. Doain saja lah. Amin. Mudah-mudahan generasi-generasi muda dan anak-anak kita kelak bisa membawa perubahan ke arah lebih baik ya Pak ya. Betul itu. Bu Is, boleh diberikan rangkuman pembahasan kita pada hari ini, Bu Is? Selesai ya? Udah, gak kerasa ya. Abis ini mudik deh. Kali ini kan kita membahas tentang asas-asas etis ya. Jadi asas-asas etis yang harus dimiliki oleh seorang pegawai pemerintahan itu tadi ada 6 ya, mulai dari pertanggungjawaban, pengabdian, kemudian kepekaan, kebersamaan, kemudian ada lagi kesetiaan. Nah, kemudian asas-asas etis ini juga dituangkan dalam sebuah kode etika jabatan. Jadi bukan hanya dimiliki asasnya dari 6 ini semua harus dimiliki, tapi juga harus dituangkan dalam sebuah aturan gitu ya, yang namanya etika jabatan, yang itu mengatur bukan hanya di secara profesional di jam kerjanya saja, tapi juga di luarnya. Karena tadi Pak Tora sebutkan sebuah jabatan itu kan yang ngisi adalah person ya, orang ya, masing-masing orang itu punya perilaku. Nah, perilakunya ini yang juga harus diatur melalui etika jabatan itu tadi. Gitu.
Itu kira-kira. Oke, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber saya, ada Bapak Tora dan Ibu Is yang hari ini sudah datang hadir ke studio untuk membahas topik tentang asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan. Semoga teman-teman di rumah dapat menyimak dan dapat memahami topik hari ini dan dapat bermanfaat. Marisa Riana pamit undur suara. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.